Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis racun. Tujuan utama dari analisis ini yaitu projustisia dan diagnosis terapi. Dalam analisis racun ada dua tahapan. Yang pertama ada analisis pendahuluan atau penapisan, yang kedua ada analisis lanjutan atau determinasi. Dalam analisis pendahuluan, yang pertama analisis secara kualitatif. Analisis ini dapat melakukan beberapa tes, contohnya uji organoleptis dari suatu spesimen yang akan kita jadikan sebagai sampel. Contohnya darah, urin, dan lain sebagainya. Yang kedua bisa melakukan penapisan dengan metode immunoassay. Selanjutnya analisis lanjutan atau determinasi. Analisis ini untuk memastikan hasil dari kualitatif yang mengandung sampel kontaminan tertentu. Analisisnya menggunakan KLT atau spektroskopi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk menentukan atau penetapan kadar senyawa racun dan metabolitnya, yaitu menggunakan HPLC atau gas kromatografi. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis racun. Yang pertama ada pra-analitik, yang kedua ada analitik, dan yang ketiga ada pasca-analitik atau post-analitik. Pra-analitik ini merupakan hal yang dilakukan sebelum sampel diperiksa. Untuk analitik, yaitu hal yang dilakukan pada saat sampel diperiksa. Dan yang ketiga yaitu pasca atau post-analitik merupakan hal yang dilakukan setelah sampel diperiksa. Kemudian, sampel yang bisa kita lakukan untuk analisis racun ini, yang pertama ada urin, yang kedua ada darah. Apabila kita menggunakan sampel urin, bisa diuji langsung oleh penapisan immunoassay. Bisa juga dengan pengaturan di awal, yaitu dengan pengaturan pH dan sentrifugasi untuk menghilangkan kekeruhan. Apabila kita menggunakan sampel darah, yang diambil bisa dari serum atau plasma. Pada saat penapisan, bisa menggunakan immunoassay. Jika menggunakan KLT atau kromatografi, harus diekstraksi untuk mengambil komponennya. Kemudian, kita bisa melakukan pemisahan secara bertingkat. Kalau darahnya lisis atau menggumpal, maka bisa dilarutkan dengan metanol. Apabila sampel yang kita pakai akan disimpan terlebih dahulu, maka kita bisa memakai pengawet. Pengawet yang bisa kita pakai diantaranya yaitu alkohol 96%, dry ice atau es batu, Na-fluorida, dan merkuri nitrat. Sumber dari kesalahan pada saat analisis dilakukan, yang pertama bisa secara teknis, contohnya pada saat prosedur analisis dilakukan. Yang kedua secara biologis. Kemudian yang ketiga tataranasologi atau pengelompokan penyakit, contohnya metabolisme toksikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih teman-teman.